Nah, sekarang kita masuk ke dalam konsep bisnis internasional. Jadi, karena di dalam bisnis internasional ini ya, di mana kita sudah sekarang ini, apalagi sudah masuk di era globalisasi, nanti kita juga akan bahas terkait dengan globalisasi itu sendiri gitu ya. Cuma ada satu statement yang mendasar ya, yang ini jadi satu alasan kuat gitu. Kenapa bisnis internasional itu tidak bisa dihindarkan? Karena apa? Karena tidak ada satu negara di dunia, dimanapun gitu ya, yang katanya Indonesia itu gemah ripah loh Jinawi, ya kan? Yang kaya akan sumber daya alam dan lain sebagainya, gitu ya, sumber daya alamnya, sumber daya manusianya, gitu ya. Tapi ternyata Indonesia juga masih butuh untuk interaksi dengan luar, gitu, dengan negara lain, gitu. Contoh, ya kita masih perlu impor. Indonesia masih perlu impor apa sih? Ada yang tahu nggak? Indonesia masih perlu impor. Impor apa? Beras. Beras. Padahal katanya Indonesia punya banyak sawah, banyak petani di situ, ya nggak? Gitu kan? Jadi artinya ini memang tidak ada suatu negara yang bisa memenuhi 100% swasembadanya, gitu ya. Jadi swasembadanya dalam arti dia tidak bisa memenuhi atau mencukupi seluruh kebutuhan di dalam negerinya terhadap barang-barang atau produk yang dihasilkan dari negara itu, gitu ya. Nah, ketika kita bicara di sini bisnis internasional, perlu dipahami juga bahwa kegiatan bisnis internasional ini bukan hanya urusannya bisnis to bisnis. Jadi kalau kita bicara bisnis internasional itu mikirnya itu bukan cuma oh ini antara satu perusahaan dengan perusahaan lain di luar negeri, enggak. Tapi ketika ini sudah melintasi batas negara, ingat di negara itu dia ada government, ada pemerintahan, ada kebijakan, ada peraturan yang harus dipatuhi. Jadi ketika bisnis internasional ini terjadi, itu urusannya udah bukan lagi urusan bisnis to bisnis, tapi juga government to government. Pemerintahan dengan pemerintahan lainnya, gitu ya. Ini konsep awal atau konsep dasar yang kita bisa pahami di sini. Nah, nanti untuk secara hakikat kita bisa lihat juga ya gitu. Ini bisnis internasional itu dikatakan ya dia kegiatan bisnis yang memang dilakukan karena melewati batas-batas dari suatu negara gitu ya. Dan transaksi bisnis yang dilakukan itulah yang disebut dengan bisnis internasional atau bisa juga disebut dengan pemasaran internasional gitu ya. Nah, untuk pengertiannya nanti bisa dibaca ya. Jadi pengertian banyak-banyak dari pendapat-pendapat ekonom gitu ya atau bisnis yang memberikan definisi-definisi terhadap bisnis internasional ya. Nah, ini saya ambil satu ya yang perlu kita ini karena nanti menyangkut ke pembahasan kita di berikutnya, yaitu dari Hadi ya tahun 2010. Ini orang Indonesia aja yang kita ambil ya gitu. Bisnis internasional ini adalah suatu studi tentang transaksi ekonomi yang itu meliputi perdagangan internasional, ekspor impor gitu ya, dan foreign investment atau direct foreign investment itu bisa secara direct ataupun indirect, secara langsung atau tidak langsung yang dilakukan oleh individu-individu atau perusahaan atau organisasi yang tujuannya untuk mendapatkan keuntungan dan manfaat tertentu. Nah, ini merangkum sebenarnya dari beberapa definisi-definisi yang lainnya ya. Dan itu memang menjadi indikator di dalam bisnis internasional bahwa kegiatan bisnis internasional itu sebenarnya secara umumnya gitu ya, itu dibagi menjadi dua kelompok aja, dua aspek gitu. Yang pertama yaitu dari sisi perdagangannya, yang kedua itu dari sisi investasi. Nah, nanti kita akan bicara dari sisi perdagangan itu kaitannya nanti dengan ekspor impor. Nah, kemudian kalau dari sisi investasi nanti ada investasi secara langsung dan juga ada investasi secara tidak langsung. Gitu ya, ingat-ingat ya di sini. Oke, kemudian dari sisi ruang lingkup, di sini juga diartikan bisnis itu ada dua, jadi ada bisnis secara domestik, berarti di dalam negerinya sendiri, dan ada bisnis internasional. Ya. Kemudian juga ada bisnis multinasional. Jadi kalau bisnis multinasional ini
ini bisnis yang fokusnya itu kepada pemanfaatan pengalamannya siapa ya? Pengalaman si pelaku bisnis dan produknya. Ya, jadi perusahaan itu dia sudah paham betul, dia punya keunikan, dia punya perbedaan ya di dalam suatu negara, dan mereka mencoba untuk beradaptasi dengan negara lain gitu ya untuk memasarkan produknya seperti itu. Nah, itu bisnisnya sudah multinasional. Ada lagi bisnis global. Bisnis global atau transnasional ini bisnisnya juga bukan cuma pemanfaatan dari pengalaman dan produk saja, tapi juga pemanfaatan terhadap aset gitu ya. Jadi ada aset-aset. Apa sih yang disebut aset? Nanti kita banyak ya di situ, bisa secara modalnya, secara brandnya, lisensinya gitu ya, hak kekayaan intelektualnya, itu semua aset gitu ya. Dan itu apa yang menjadi keunikan dari bisnis itu mereka melakukan penyesuaian terhadap negara-negara yang akan mereka masuk di situ. Jadi ini kita bisa bedakan masing-masing. Nah, ini yang bisnis internasional itu sendiri, itu ya, itu bisa dilakukan oleh pihak swasta ataupun juga dari pemerintah. Nah, kalau itu dilakukan oleh pihak swasta, umumnya tujuannya itu adalah untuk menghasilkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Yalah, kalau saya punya bisnis nih pribadi, modalnya modal sendiri, kan gitu ya, capeknya capek sendiri, keringat-keringat sendiri gitu ya, terus kita mikirin harus gaji orang sekian orang misalkan gitu ya, terus harus bagaimana buat strategi dan lain-lain, pastinya kan akan bagaimana bisa mendapatkan keuntungan supaya bisnis ini bisa sustain kan gitu ya. Tapi kalau bisnis itu dilakukan oleh pihak pemerintah, nah bukan cuma keuntungan gitu ya, tetapi bagaimana juga bisa tujuannya adalah untuk kesejahteraan sosial seperti itu gitu ya. Nah, ini tadi kita udah bahas berdasarkan definisi yang saya ambil dari Hadi tadi ya, bahwa bentuk paling tradisional atau bentuk paling dasar dari bisnis internasional itu adalah perdagangan dan investasi. Nah, kalau bicara perdagangan, tadi ada ekspor dan impor ya, atau pertukaran antara produk dan jasa yang melintasi batas dari satu negara. Oke. Nah, kalau investasi dari sini tadi ya, investasi itu terkait dengan modal, ada teknologi juga, ada manajerialnya juga, dan ada infrastruktur pabriknya gitu ya. Nah, makanya di sini di investasi itu ada dua macam investasi lintas batas negara, yaitu investasi dalam bentuk portofolio. Tahu ya portofolio? Jadi portofolio itu berarti investasi dalam bentuk surat berharga ya. Jadi ada saham, obligasi misalkan gitu ya. Kemudian ada investasi langsung luar negeri. Nah, investasi langsung luar negeri ini artinya perusahaan ini dia mengakuisisi aset-aset produktif yang ada di luar negeri. Jadi misalkan ada perusahaan di luar negeri yang butuh modal gitu ya, atau yang lagi udah turun nih usahanya ya, karena tadi pemiliknya udah nggak fokus misalkan gitu ya, terus butuh pendanaan segar misalkan ya, bisa aja si pebisnis yang ada di misalkan di Indonesia dia tertarik gitu ya, karena produknya kurang lebih bisa mirip-mirip nih gitu ya, kira-kira gitu ya, dia akuisisi. Nah, itu yang dilakukan oleh si perusahaan ini, itu berarti mereka melakukan investasi langsung luar negeri ya. Jadi bisa dibedakan. Oke, tujuan besarnya untuk perusahaan itu kenapa dia terlibat gitu ya di dalam kegiatan bisnis internasional ini gitu ya, yaitu untuk memperbesar penjualan yang pertama. Jadi tujuan besarnya itu ada 3 aja, saya bagi ya. Yang pertama udah pasti untuk memperbesar market sales-nya gitu ya. Nah, contoh di situ ada Telkomsel ya, kita tahu ya Telkomsel itu salah satu perusahaan provider terbesar di Indonesia gitu ya. Dia mulai untuk beroperasi ke luar negeri untuk memperbesar pangsa pasarnya gitu ya. Pertama dilakukan di Timor Leste gitu. Jadi di situ ya nggak mau jauh-jauh juga mungkin ya. Jadi mau coba dulu bagaimana nih kalau masuk ke luar negaranya sendiri gitu ya. Yang paling deket lah Timor Leste gitu ya. Dan ternyata itu cukup bagus penerimaannya dan akhirnya bisa merambah ke negara yang lain seperti itu gitu ya.